Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai organisasi dan orientasi pengembangan kurikulum. Kelompok 6 beranggotakan yaitu yang pertama Abdul Aziz Hambali dengan NIM 2000501, yang kedua Aisyah Busneli dengan NIM 201291105, yang ketiga Alfitri Rahmatullah dengan NIM 2000503, yang keempat Dinda Firmianti dengan NIM 2000307, yang kelima saya sendiri Karatul Aini dengan NIM 201294042, yang keenam Khairunisa dengan NIM 2000512, yang ketujuh Rani Nurhafia dengan NIM 2000517, dan yang terakhir yaitu Sri Aresi dengan NIM 190221131. Baiklah, untuk materi pertama yaitu organisasi pengembangan kurikulum akan dijelaskan oleh rekan saya Dinda. Kepada Dinda saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian organisasi pengembangan kurikulum. Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran, serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Organisasi kurikulum merupakan asas yang sangat penting bagi proses pengembangan kurikulum dan berhubungan erat dengan tujuan pembelajaran sebab menentukan isi bahan pembelajaran, menentukan cara penyampaian bahan pembelajaran, menentukan bentuk pengalaman yang akan disajikan kepada terdidik, dan menentukan peran pendidik dan terdidik dalam implementasi kurikulum. Baiklah, hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dinda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rani. Kepada Rani saya persilahkan. Baik, adapun faktor yang perlu dipertimbangkan dalam organisasi kurikulum diantaranya, yang pertama adalah ruang lingkup dan urutan bahan. Setiap pola kurikulum memiliki ruang lingkup materi pelajaran yang berbeda. Organisasi kurikulum berdasarkan mata pelajaran, lingkup materi pelajarannya cenderung menyajikan bahan pelajaran yang bersumber dari kebudayaan dan informasi atau pengetahuan hasil temuan masa lalu yang telah tersusun secara logis dan sistematis. Yang kedua adalah kontinuitas kurikulum. Yang perlu diperhatikan adalah substansi bahan yang dipelajari siswa. Jangan sampai terjadi pengulangan atau loncat-loncat yang tidak jelas tingkat kesukarannya. Selanjutnya adalah keseimbangan bahan pelajaran. Semakin dinamis perubahan dan perkembangan dalam ilmu pengetahuan, sosial, budaya maupun ekonomi akan berpengaruh terhadap dimensi kurikulum. Ada dua aspek yang perlu diperhatikan dalam keseimbangan pada organisasi kurikulum, yaitu keseimbangan terhadap substansi bahan autis kurikulum dan keseimbangan yang berkaitan dengan cara atau proses belajar. Selanjutnya yaitu alokasi waktu. Hal yang tidak kalah pentingnya untuk dipertimbangkan adalah dalam organisasi yaitu tentang alokasi waktu. Baik, terima kasih kepada Rani. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis kurikulum, dipersilakan kepada Aisyah. Baiklah, selanjutnya yaitu jenis-jenis kurikulum. Yang pertama, separate subject matter. Artinya, segala bahan pelajaran yang disajikan dalam subjek atau mata pelajaran yang secara terpisah-pisah, yang satu lepas dari yang lainnya. Kemudian, kelebihan dan kelemahan. Yang pertama, bahan pelajaran disajikan secara logis dan sistematis. Yang kedua, sederhana, mudah direncanakan dan dilaksanakan. Yang selanjutnya, mudah dinilai. Selanjutnya,
dipakai di perguruan tinggi sudah menjadi tradisi, memudahkan guru dan mudah diubah. Untuk kelemahannya, memberikan mata pelajaran yang lepas-lepas, tidak memperhatikan masalah-masalah sosial yang dihadapi anak sehari-hari, menyampaikan pengalaman umat manusia yang lampau, tujuannya terlampau batas, kemudian kurang mengembangkan kemampuan berpikir, statis, dan ketinggalan zaman. Saya kembalikan kepada. Baik, terima kasih kepada Aisyah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Abdul. Kepada Abdul, saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan baca makalahnya, itu mengenai integrated curriculum. Integrasi berasal dari kata integer yang berarti unit. Dengan integrasi dimaksud perpaduan, koordinasi, harmoni, kebulatan keseluruhan. Integrated curriculum meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit. Baik, yang penting bukan hanya bentuk kurikulum ini, akan tetapi juga tujuannya. Dalam kurikulum terintegrasi atau terpadu, batas-batas di antara semua mata pelajaran sudah tidak terlihat sama sekali karena semua mata pelajaran sudah dirumuskan dalam bentuk masalah atau unit. Terus yang kedua, kita membahas ciri-ciri kurikulum terintegrasi. Yang pertama itu ada berdasarkan filsafat pendidikan demokrasi. Yang kedua berdasarkan psikologi belajar, Gestalt atau organismik. Yang ketiga berdasarkan landasan sosiologis dan sosial kultural. Yang keempat yaitu berdasarkan kebutuhan, minat, dan tingkat perkembangan atau pertumbuhan siswa. Terus ada lagi, bentuk kurikulum ini tidak hanya ditunjang oleh semua mata pelajaran atau bidang studi yang ada, tetapi lebih luas, bahkan mata pelajaran atau bidang studi baru dapat saja muncul dan dimanfaatkan guna pemecahan masalah. Terus ada sistem penyampaian menggunakan sistem pengajaran unit, baik unit pengalaman, eksperimen unit, atau unit pelajaran subjek materi unit. Yang terakhir yaitu ada peran guru. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Abdul. Materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu mengenai broad file. Sebagian ahli berpandangan bahwa kurikulum bidang studi atau broad file merupakan bagian dari kurikulum korelasi. Hal tersebut memang benar adanya, karena kurikulum bidang studi merupakan perpaduan atau fusi jumlah mata pelajaran sejenis, yang mana hal tersebut memiliki ciri C, sama aktifnya dengan peran murid. Bahkan peran murid lebih menonjol dalam kegiatan belajar mengajar, dan guru bertindak selaku pembimbing. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh Fitri. Kepada Fitri, saya persilakan. Baik, saya akan membahas mengenai kelebihan dari materi tadi, yaitu yang pertama yaitu korelasi menunjukkan integrasi pengetahuan pada murid-murid. Yang kedua, minat murid bertambah apabila ia melihat hubungan antara mata pelajaran dengan mata pelajaran. Yang ketiga, pengertian murid-murid tentang sesuatu lebih mendalam bila didapat penjelasan dari berbagai mata pelajaran. Yang selanjutnya, korelasi memberikan pengertian yang lebih luas, karena diperoleh pandangan dari berbagai sudut dan tidak hanya dari satu mata pelajaran saja. Yang selanjutnya, korelasi memungkinkan murid-murid menggunakan pengetahuan yang lebih fungsional. Yang terakhir, korelasi antara mata pelajaran lebih mengutamakan pengertian dan prinsip-prinsip daripada pengetahuan dan penguasaan fakta-fakta. Yang selanjutnya, kelemahannya, kurikulum ini pada hakikatnya kurikulum yang subjek centered dan tidak menggunakan bahannya langsung, berhubungan dengan kebutuhan dan minat anak-anak, serta dengan masalah-masalah yang hangat yang dihadapi oleh murid-murid dalam kehidupan seharinya. Yang kedua, broad file tidak memberikan pengetahuan yang sistematis serta mendalam mengenai berbagai mata pelajaran. Dan yang terakhir, guru sering tidak menguasai pendekatan interdisipliner. Jika spesialisasinya geografi, ia akan mengutamakan geografi dan menjadikan sejarah, kewarganegaraan atau ekonomi sebagai pelajaran tertentu. Baik, terima kasih kepada Fitri. Materi selanjutnya saya mengenai orientasi pengembangan kurikulum. Saya persilahkan kepada Resti. Resti.
Materi selanjutnya adalah tentang berorientasi tujuan. Pengembangan kurikulum yang mengandung pendekatan berorientasi pada tujuan ini mendasarkan diri pada tujuan-tujuan pendidikan yang telah dirumuskan secara jelas, dari tujuan nasional sampai tujuan instruksional. Dalam pengembangan semacam ini, yang menjadi persoalan adalah menentukan tujuan-tujuan atau harapan apa yang diinginkan dari tercapainya hasil pembelajaran tersebut. Pengembangan kurikulum yang semacam ini di Indonesia adalah kurikulum yang tersebut, maka disusun atau diterapkanlah bahan pelajaran yang meliputi pokok-pokok dan sub-sub pokok bahasan sehingga lebih terarah. Baiklah, sekian materi dari saya. Baik, terima kasih kepada Resti. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nisa. Kepada Nisa saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu yang kedua berorientasi proses. Pengembangan kurikulum yang berorientasi pada proses belajar tersebut menuntut adanya proses belajar mengajar yang menunjukkan adanya komunikasi dua arah. Komunikasi timbal balik antara guru dengan siswa. Walau penekanan kegiatan pengajaran terletak pada proses belajar yang harus dialami siswa secara nyata, tidak berarti guru ringan karena berkurangnya tugasnya. Guru harus secara aktif merencanakan, memilih, menentukan, membimbing, dan mengevaluasi berbagai kegiatan yang dilakukan siswa. Sebaliknya, siswa juga dituntut untuk secara aktif terlihat dalam proses belajar itu, baik secara fisik, mental, maupun emosional. Proses belajar yang harus dilakukan siswa adalah belajar untuk mendapatkan keterampilan, menemukan sendiri ilmu pengetahuan, mengelola, mempergunakan, dan mengkomunikasikan hal-hal yang telah ditemukan itu. Sekian materi dari saya, moderator saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Nisa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.